sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam persekutuan doa pagi online GKI Gatot Subroto. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 7 sampai dengan 10 dengan tema Allah yang singgah. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan untuk berkat yang indah di pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama untuk bersekutu secara online untuk sejenak mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, bimbingan Roh Kuduslah yang akan memberkati kami, yang akan menuntun kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi sapaan firman Tuhan bagi setiap kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa kami yang kami naikkan. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudari yang terkasih, kita akan bersama-sama membuka bacaan kita dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ke-10. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah siap kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, manusia sejatinya hidup dengan yang namanya kehendak bebas, atau dalam bahasa gaulnya, bahasa internasionalnya adalah free will. Jadi setiap manusia itu punya free will-nya masing-masing, punya kebebasan untuk memilih pilihan hidupnya, bebas untuk mengutarakan pendapatnya, bebas untuk hidup dengan damai, dengan tenang, tanpa ada penderitaan, tanpa ada tuntutan kehidupan ataupun juga hal-hal yang lain. Namun saudara-saudara yang terkasih, gaya hidup free will yang punya sisi positif itu, yang artinya semua orang bebas berkreasi dengan kehidupannya, tetapi juga punya sisi negatifnya, di mana orang-orang yang merasa kehendak bebasnya itu harus dihidupi dengan sungguh-sungguh sampai membuat mereka hidup dengan sembarangan, sampai membuat seseorang itu bisa hidup seenaknya ataupun juga hidup tanpa aturan. Nah, rekan-rekan yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada hari ini itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus gitu ya. Salah satu jemaat yang dekat dengan Rasul Paulus, di mana dalam bacaan kita kali ini Rasul Paulus sebenarnya ingin mengingatkan kembali apa sih yang menjadi makna atau kehendak bebas atau free will yang sebenarnya dimiliki oleh orang-orang Kristen. Khususnya di bacaan kita, konteks penulisan 2 Korintus itu, ini merupakan sebuah surat yang sifatnya personal dan punya sifat yang lebih emosional yang dituliskan oleh Rasul Paulus bagi jemaatnya di Korintus, di mana Paulus ini secara
personal mengungkapkan tentang keteguhannya, tetapi juga ada rasa khawatir dengan kehidupan konteks berjemaat di Korintus. Seperti yang sudah kita tahu begitu ya rekan-rekan yang terkasih, bahwa jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang hidupnya pluralitas, sangat kompleks. Ada beragam banyak budaya, etnis, cara kehidupan sosial yang berbeda, yang dimana ini membentuk juga cara kehidupan berjemaat di Korintus. Orang-orang yang hidup berjemaat di Korintus hidup dalam pluralitas yang rentan dengan perpecahan, rentan dengan perselisihan, ataupun juga berhadapan dengan praktik-praktik ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Paulus melihat ini sebagai keresahan dan kemudian menuliskan surat 2 Korintus ini untuk menguatkan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Paulus melakukan pelayanannya sebagai rasul yang tidak takut untuk mengutarakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau membaca mundur sedikit, di 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 17, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa di mana ada Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus dengan lantang mau mengikrarkan bahwa kebebasan atau kemerdekaan yang diperoleh oleh jemaat di Korintus itu merupakan anugerah dari kasih karunia Allah melalui kematian Yesus Kristus. Yang sebenarnya ketika anugerah itu sudah diberikan kepada orang-orang yang percaya, maka anugerah itu harusnya tinggal dan tetap di setiap hati umat yang percaya. Lalu apa yang menjadi artinya bahwa kemerdekaan itu karena cinta dan anugerah kasih Kristus? Artinya kita hidup dengan kebebasan, dengan free will kita, itu adalah karena Allah. Kita bisa hidup karena kemerdekaan yang dari Allah. Kita hidup karena Allah singgah di dalam diri kita. Paulus menaruh harapannya bahwa mereka yang sudah percaya kepada Kristus hendaknya hidup di dalam roh dan dapat hidup dengan merdeka, dengan penuh hikmat dan bertanggung jawab. Kehendak atau free will yang kita peroleh sebagai manusia itu merupakan kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam kehidupan sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari kesesakan dan dari penderitaan melalui darahnya, darah anak tunggalnya Yesus Kristus. Free will itu sendiri adalah harta yang sebenarnya disebutkan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-7. Dan juga pesan inilah yang hendaknya dinyatakan oleh Paulus ketika di ayatnya yang ke-8, di ayatnya yang ke-9, Paulus mengingatkan bahwa ketika kita ditindas, tapi kita tidak menjadi hancur. Ketika kita dianiaya, sebenarnya kita tidak ditinggalkan sendirian. Karena apa? Karena anugerah kasih Allah, inilah yang membebaskan manusia dari belenggu-belenggu penderitaan yang sedang dialaminya. Maka dari itu rekan-rekan yang terkasih, sapaan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk mau menghidupi free will kita, mau menghidupi kehendak bebas kita dengan pertanggungjawaban iman kepada Kristus, agar kehidupan kita senantiasa memancarkan karya Kristus, sebagaimana ayat yang ke-10 dari bacaan kita pada hari ini menjadi titik poin utama kita. Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Saat hening sejenak untuk kita semua. Ya, rekan-rekan yang terkasih, kita akan bersama-sama menutup dalam doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang kami mau merefleksikan di mana minggu-minggu ini kami akan bersama-sama menyambut Minggu Sengsara Kristus. Kami mau bersama-sama merefleksikan masa sengsara Kristus yang memerdekakan kehidupan kami dari belenggu-belenggu dosa. Biarlah ya Tuhan, ketika kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kami, kami senantiasa mau untuk membangun sikap iman yang bertanggung jawab, untuk bisa menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga kami yang menjadi umat percaya, kami dapat memancarkan Kristus
kepada seluruh dunia sehingga seluruh umat tahu bahwa Kristus adalah Raja di atas segala raja. Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa ya Tuhan untuk pergumulan yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kami yang terkasih ini ya Tuhan, Indonesia. Pergumulan-pergumulan yang mungkin muncul di ranah ekonomi, politik, dan sosial ataupun di dalam ranah-ranah yang lain ya Tuhan. Kami mau mendoakan setiap pergumulan yang dialami oleh bangsa kami kepada Tuhan saja sebagai pemimpin yang berdaulat atas seluruh bangsa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk ladang pelayanan gereja kami yang terkasih GKI Gatot Subroto ya Tuhan, untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K dan juga proses pembangunan tanah makam di Kaliori ya Tuhan. Kami mau mendoakan untuk setiap pelayanan kami ini di luar gereja bagi seluruh umat masyarakat di sekitar kami, kiranya dapat menjadi berkat, kiranya membawa dampak yang baik, dan itulah yang menjadi ladang kami untuk menyatakan Kristus di tengah persekutuan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk proses kependetaan Penatua Cynthia Juliana ya Tuhan, yang saat ini sedang memulai proses penulisannya. Kiranya Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan hikmat dan juga kelancaran di dalam proses penulisannya, sampai pada akhirnya menjalani proses-proses kependetaan yang lebih mantap lagi untuk menjadi gembala di GKI Gatot Subroto ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk masa-masa di mana kami sudah mendekati merayakan Paskah. Inilah setiap refleksi kami, inilah setiap pergumulan kami, inilah setiap doa-doa dan harapan kami yang kami naikkan di dalam Kristus, sehingga ketika di masa Paskah nanti kami dapat menghayati Kristus dengan lebih dalam lagi. Kami juga teringat ya Tuhan untuk berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang sedang sakit berada di rumah ataupun di rumah sakit ya Tuhan, ataupun dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan, perlawatan dari Tuhan sajalah yang memulihkan setiap saudara dan saudari kami. Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami, siap ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah persekutuan doa pagi kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.